Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Safitra dengan NIM 240339. Di sini saya akan menggambarkan saluran reproduksi unggas betina. Orang karo lawannya. Rotak kalau di bawah motor rotak. Malah orang karo pula yang kalau di bawah pribadi. Hah? Yang mana orang pribadi itu? Iya, mobil pribadi mana dia? Di palang di tengah di kanan nggak mau minggir. Nanti selalu motor apa? Tadi di tengah jalan. Rotak kalau di bawah motor rotak. Ini tadi lah. Orang dari luar gitu kan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari saluran reproduksi unggas betina. Yang pertama ada ovarium, yaitu indung telur. Ovarium adalah organ tempat memproduksi, menyimpan dan mematangkan sel telur atau kuning telur atau yolk pada unggas dewasa. Hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi secara normal, di mana fungsi utamanya itu sintesis komponen kuning telur, perkembangan folikel dan ovulasi. Di mana nama prosesnya itu folikulogenesis, yaitu perkembangan dan pematangan folikel, serta fitologenesis atau proses deposis dan penimbunan kuning telur yang disintesiskan di hati menuju folikel. Mekanismenya atau prosesnya itu menentukan itu hati ayam memproduksi protein dan lemak, lipoprotein dan fitologenin yang dipicu oleh hormon estrogen. Komponen ini dibawa oleh darah menuju ovarium untuk mengisi folikel-folikel kecil. Folikel akan membesar secara hierarkis dari yang terkecil hingga yang paling matang. Biasa disebut F1, F2, F3 dan seterusnya. Setelah matang, hormon LH memicu robeknya membran folikel pada bagian yang tidak memiliki pembuluh darah, disebut stigma. Proses pelepasan kuning telur matang ini disebut ovulasi. Lama waktu proses penimbunan kuning telur hingga matang sempurna membentuk waktu selama 7 sampai 10 hari per folikel. Namun proses ovulasinya sendiri terjadi hanya dalam hitungan menit setiap siklus bertelur. Yang kedua ada infundibulum. Infundibulum adalah bagian paling atas dari saluran oviduk yang bentuknya melebar menyerupai corong atau sekop. Fungsi utamanya itu menangkap kuning telur atau yolk yang baru jatuh dari ovarium dan tempat terjadinya pembuahan. Nama prosesnya sendiri itu fertilisasi jika ada perkawinan, dan inisiasi pembentukan struktur pendukung awal telur. Mekanismenya, bagian mulut infundibulum disebut ostium bergerak aktif mendekati ovarium saat ovulasi untuk menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga perut. Di dalam infundibulum, lapisan tipis mukus disekresikan untuk membungkus kuning telur. Jika ayam telah dikawinkan, sperma yang disimpan di saluran reproduksi akan berenang ke infundibulum dan membuahi sel telur di bagian germinalis bintik atau bintik embrio. Selain itu, di bagian leher infundibulum serat-serat halus kalasosfer mulai terbentuk. Cikal bakal atau kalaza, tali pengikat kuning telur. Lama waktu berada di sini selama 15 sampai 10 menit. Yang ketiga ada magnum, di mana magnum adalah segmen oviduk yang paling panjang, tebal dan memiliki banyak
banyak lipatan serta kelenjar tubular. Fungsi utamanya adalah menyekresikan mayoritas protein putih telur. Nama prosesnya itu albuminogenesis atau pembentukan dan sekresi putih telur. Mekanisme dan proses pembentukannya ada regangan mekanis saat kuning telur melewati magnum, memicu kelenjar mukosa untuk melepaskan protein albumin dalam jumlah besar. Protein yang disekresikan meliputi ovalbumin, konalbumin, ofumoid, dan lizosmi, dan avidin. Albumin ini membungkus kuning telur secara berlapis-lapis. Akibat gerakan berputar rotasi telur saat melewati saluran ini, serat kalasosfer yang terbentuk di infundibulum akan terpuntir membentuk kalas putih telur yang berfungsi menjaga posisi kuning telur agar tetap di tengah. Lama waktunya itu sekitar selama 2,5 hingga 3 jam. Yang keempat adalah ismus. Ismus adalah bagian ovidu yang menyempit dan memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan magnum. Fungsinya itu membentuk membran kerabang atau selaput telur dan menginisiasi pengapuran awal. Nama prosesnya sendiri adalah membranogenesis atau pembentukan selaput telur. Mekanismenya itu di sini kelenjar dalam ismus menyekresikan serat protein keratinosa yang menganyam dan membentuk dua lapis selaput, yaitu membran cangkang dalam dan membran cangkang luar. Kedua membran ini melekat erat kecuali pada bagian ujung telur yang tumpul, di mana nantinya setelah telur keluar dan mendingin, kedua lapis ini akan memisah dan membentuk rongga udara atau air cell. Di bagian akhir ismus, bintik-bintik kalsium pertama juga mulai ditempatkan pada membran luar. Lama waktu di sini yaitu menetap di sini selama 1 hingga 1,5 jam. Yang kelima ada uterus, yaitu kerabang atau adalah bagian saluran yang melebar, berdinding tebal, memiliki vaskularisasi yang sangat padat dan bertindak seperti rahim. Sementara fungsi utamanya menyerap air dan garam, pembentukan cangkang keras kalsium dan pigmentasi. Nama prosesnya itu adalah lumping atau penggembungan telur, diikuti dengan klasifikasi cangkang atau calcium deposition. Mekanismenya yaitu pembentukan tahap awal selama beberapa jam. Pertama, air, glukosa, dan elektrolit dipompa masuk menembus membran kerabang ke dalam putih telur, membuat volume telur membengkak hingga 2 kali lipat menjadi tegang. Tahap pertama itu klasifikasi. Kelenjar uterus menyerap kalsium Ca2+ dan ion karbonat dari darah dalam jumlah yang sangat besar untuk membentuk kristal kalsium karbonat atau kalsit. Kristal ini ditumpuk secara rapi di atas membran luar membentuk struktur cangkang yang keras berpori. Tahap akhirnya pigmen dan kutikula. Pada beberapa jam terakhir sebelum bertelur, kelenjar uterus menyekresikan pigmen dan melapis permukaan luar cangkang dengan senyawa protein lipid tipis yang disebut kutikula. Itu berfungsi menyumbat pori-pori agar bakteri tidak mudah masuk. Lama waktunya dalam fase ini mana memakan waktu 18 sampai 12 jam. Yang keenam ada vagina. Vagina adalah saluran pendek berbentuk huruf S yang menghubungkan uterus dengan kloaka. Dindingnya memiliki otot sphincter yang kuat. Fungsi utamanya adalah jalur lintasan akhir telur, tempat penyimpanan sperma dan proses pengeluaran telur. Nama prosesnya itu adalah oviposis atau proses telur. Mekanismenya itu
eh, tidak ada komponen telur yang ditambahkan di vagina. Namun, vagina mengandung kandungan mikro bernama sperm host glands atau SST yang berfungsi menyimpan sperma ayam jantan agar tidak hidup selama berhari-hari. Saat proses bertelur, uterus akan berkontraksi kuat, mendorong telur ke vagina. Vagina kemudian mengalami eversi atau menonjol atau membalik ke luar melewati kloaka. Mekanisme membalik ini sangat penting agar telur yang keluar langsung menuju udara luar tanpa menyentuh bagian dalam kloaka, sehingga telur bebas dari kontaminasi feses atau urin. Lama waktunya yaitu sangat singkat, telur hanya lewat selama beberapa menit saja. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka adalah ruang atau lubang pelepasan akhir yang bersifat multifungsi pada unggas. Fungsi utamanya itu gerbang keluar terakhir untuk sistem pencernaan atau feses, sistem ekskresi urin atau asam urat, dan sistem reproduksi telur. Sekian dari penjelasan saluran reproduksi pada unggas betina. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.